Masih membahas mengenai menjadi pengusaha sukses ala Rasulullah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya langsung ke Ustadz Azhari membahas mengenai bagaimana kita mencari bukan cuma untung, Ya. tapi juga berkah. Silakan Ustadz. Nah ya, karena kita keluhnya ada di kata Rasulullah, Ya. saya pengen potret bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun jiwa wirausaha beliau. Yang pertama dari sisi bagaimana cara Nabi memandang harta. Kata Nabi, inna hadzal mala khadirun hulwun. Harta itu adalah sesuatu yang hijau dan lezat. Ini dulu tuh. Artinya Islam tidak anti dengan harta. Ya. Islam tidak anti dengan dunia. Ini soal mentalitas perlu kita bangun nih. Betul. Masalahnya kalau anak kita megang uang, jangan kotor nanti. Kotor. Jadi anak kita sejak kecil kalau sudah pegang uang, orang tuanya bilang jangan Kotor. pegang uang kotor nanti. Akhirnya dia takut pegang uang. Padahal bagi Nabi, inna hadzal mala khadirun hulwun. Harta itu sesuatu yang lezat, yang hijau. Siapa yang memperolehnya dengan jiwa yang mulia, kata Nabi, dia akan mendapatkan keberkahan. Nah, karena itu harus ada orang-orang yang punya jiwa yang bersih, punya kepekaan sosial, seperti Mas Dewa dan teman-teman yang concern di sini. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang banyak mempotret bahwa Nabi itu sosok yang sederhana, sosok yang tidak terlalu duniawi. Orang keliru memandang fase kehidupan Nabi. 0 sampai 12 tahun itu usia anak-anak tuh Nabi itu. Usia Nabi 63 tahun. Ya. 0 sampai 12 tahun usia anak-anak. Usia 13 tahun ya sampai dengan usia 47 tahun, ada 25 tahun berarti itu, 12 sampai 47 tuh itu usia bisnis. Nabi memulai bisnisnya sejak usia 12 tahun. Usia 6 tahun sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nabi ikut menjadi karyawan pamannya. Ya. Berdagang ke pasar regional Jazirah Semenanjung Arab. Jadi ada 25 tahun Nabi memulai karir bisnis. Lalu kemudian menjadi partner dari Sayyidah Khadijah. Lalu menjadi investor dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian usia 37 sampai 40 tahun Nabi masuk usia spiritual, kontemplatif. Di Gua Hiro, wahyu turun. Nabi dilantik jadi Rasul. Usia 40 sampai usia 63 ini usia nubuwah, usia kenabian. Usia kenabian Nabi 23 tahun Mas Ilbram. Ya. Usia bisnisnya 25 tahun. Jadi kalau dilihat dari fase ini, lebih panjang usia bisnis Nabi atau usia kenabiannya? Lebih panjang usia bisnisnya. Menunjukkan bahwa Nabi ingin ajarkan kepada kita nih umatnya. Kita tidak boleh tutup mata dengan dunia. Ini dunia ini nikmat yang Allah berikan. Nabi mengajarkan bagaimana cara berdagang yang baik. Iya, Lalu kemudian membangun mitra yang baik dan seterusnya. Dan itu bisa menjadikan berkah. Berkah. Oke, ke Mas Dewo. Ketika kita bicara mengenai berkah, kita bicara pengalaman dari Mas Dewo sendiri deh. Sebagai pengusaha ya. Bagaimana nih membangun usaha dari awal sampai membangun komunitas pengusaha muslim? Yang pertama tentu kita masih terbentur kiri kanan. Biasa ya, terbentur. Di awal usaha selalu begitu, saya kira itu pengalaman semua orang. Namun sejalan dengan umur, baru kita mulai serius ngaji. Tidak hanya membaca Quran, tetapi lalu literasi ekonomi syariah. Karena landasan seorang muslim bukankah wajib terus belajar? Betul. Disitulah di usia 30-an akhir saya melihat, oh ini cara-cara berdagang, berbisnis itu pantas yang kemarin-kemarin nggak lancar. Karena tidak dijalankan dengan cara-cara yang syar'i. Gimana tuh? Misalnya, mohon maaf, berhutang kiri kanan, kadang vendor masih ditunda pembayaran, pinjaman, mohon maaf, ribawi. Di situ lalu saya mencoba berkontemplasi tadi, sehingga lalu kita jalankan coba dengan cara-cara yang benar sesuai syariat Islam. Yang dikejar jangan hanya banyaknya. Lalu mulailah kita, ternyata alhamdulillah hidup dengan cara ekonomi syariah, segala macam krisis alhamdulillah berjalan. Kita sehat-sehat saja, hidup ternyata baik-baik saja Semua tanpa krisis dilewati. Iya, hidup tanpa hutang, tanpa beban, Tanpa hutang. tanpa hutang. Oh. Dan terus tumbuh usaha. Lalu disitulah lalu saya mengumpulkan teman-teman, ayo rasanya kita
patut nih menjalankan ekonomi syariah, cara-cara syar'i sesuai dengan ajaran Rasulullah dalam berbisnis. Saya tidak mampu berdakwah di atas mimbar seperti bapak-bapak, tetapi berdakwah bukankah bisa dilakukan semua muslim? Saya lakukan dengan cara, yuk kita kumpulkan berdakwah dengan jalan menjadi pebisnis yang mencoba memegang sikap sebagai seorang Islam yang benar. Oh iya, jadi berdakwahnya bukan dalam bentuk kata-kata tapi dalam bentuk usaha. Iya. Gus, bagaimana Gus kalau kita ingin bicara mengenai berusaha tapi dengan tablik? Ya, bagaimana sih? Ya, memang godaan para pengusaha muslim terutama yang mengawal-ngawalin itu biasanya adalah memang riba. Riba itu penjerumus di dalam konteks keekonomian dan juga usaha bagi seorang muslim. Riba. Jebakan riba itu membuat kita menutup hati kita untuk meyakini bahwa semua yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Ketika sudah tertutup kata-kata itu, sudah tertutup dalam pikirannya bahwa nanti ini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu tidak dipertanggungjawabkan misalnya dalam pikiran dia mau melakukan apa saja nggak masalah. Nah, termasuk halnya juga riba. Nah, ketika sudah masuk riba, biasanya keluarnya susah. Coba bener kan? Sekali masuk riba, mereka akan susah. Perlu ada hijrah. Makanya saya senang kalau misalnya ada seorang pengusaha yang ingin berhijrah. Hijrah itu bukan berarti meninggalkan usahanya, meninggalkan profesinya, tapi hijrah dengan caranya. Caranya yang mungkin salah, maka kita hijrahkan ke cara yang benar. Pindah. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa ada kemauan yang kuat dan yakin bahwa saya akan melakukan ini, itu memang karena Allah. Karena memang perintahnya Gusti Allah, dan wahalal bai'a wa harrama riba tadi itu. Jadi kalau misalnya Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya sudah, kita tinggalkan. Dan itu sebenarnya nggak usah dipikir. Kalau misalnya kita pikir susah ya kayaknya, udah terjerambab, nggak bisa dipikir, langsung aja. Sekarang tinggalkan. Ini kalau saya ya, misalnya langsung tinggalkan, nggak usah dipikir panjang. Nanti pasti solusi Allah akan kasih. Pasti solusi Allah akan kasih asalkan niatnya sungguh-sungguh dalam rangka menjaga harta kita, menjaga apa yang kita berikan kepada anak kita, itu terlibas dari masalah yang haram-haram tadi itu. Bayangkan saja, riba itu ketika makan di dalam tubuh kita, menjadi darah dalam daging kita, pasti akan berpengaruh kepada pola pikir kita, cara pandang kita, dan juga sikap kita. Nah, Kiai, ketika kita berusaha tadi menyambung dari kata Gusan, menyambung dari Mas Dewo, kan tentunya ada yang kita niatkan untuk bisa menjadi lebih baik sebagai seorang pengusaha dalam tablik itu sendiri. Nah, bagaimana? Tablik di sini adalah transparan. Bagaimana dalam berniaga itu kita berkomunikasi yang transparan. Sekarang orang banyak menggunakan komunikasi yang tanda kutip. Contoh, berapa banyak pengusaha-pengusaha menggunakan para sales-salesnya yang menjajakan barang. Saya kadang tersedih dan tersentuh di hati saya karena saya juga lahir dari kehidupan seorang keluarga pengusaha dan saya juga pernah menjadi usaha. Jadi saya tahu banget. Gimana tuh? Inilah yang cara-cara kotor untuk menarik pembeli, lebih banyak mereka komunikasi dengan yang tanda kutip, ketimbang dia mengkomunikasikan dengan apa yang ada yang harus dia dagangkan. Ini satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan. Kebanyakan pengusaha kita, terus terang saja, terlalu bermiris besar dengan instan. Sehingga pada akhir gilirannya, mereka ketergantungan dengan kapital. Begitu sudah mereka pergantungan kapital, padahal kapital itu bukan materi. Kapital itu adanya dalam pribadi, kejujuran, amanah. Yang harus itu kapital pengusaha yang besar itu kejujuran, bukan duit. Bukan modal. Modal itu cuma nomor 2 kalau saya bilang. Kejujuran dan juga kemauan yang keras, keuletan. Itu modal yang utama. Tapi ketika udah bicara modal materi, masuk di dalam benaknya, apa yang terjadi? Kejeblos dia dalam jurang riba. Sekali dia masuk ke dalam dunia riba, dunia yang namanya kapitalisme, finansial yang tanda kutip, benar Allah bilang. Seperti orang yang makan api membara, kemudian ia berbicara bagaikan mereka kemasukan setan. Sehingga akhir gilirannya mereka lupa karena mereka punya beban.
Harusnya dia untung 50 karena terpotong dengan bunga, barangkali dia untungnya cuma 20. Iya. 30 siapa? Yang punya modal. Mereka ributnya kapital, duduk manis tanpa usaha. Hanya naruh uang, tapi dia sendiri uncang-uncang kaki. Ketika pengusaha itu jatuh, maka mereka akan mengambil aset semuanya. Maka ada istilah pedagang, dulu pedagang ada istilah selesai dagang, kalau mereka untung hebat jadi wali. Semua pedagang akhirnya adalah penuh dengan hutang. Oh, oke, baik. Supaya bisa terhindar dari hal itu, maka yang ingin saya tanyakan ke Mas Dewo adalah perlukah kita meningkatkan kreativitas, inovasi? Karena kan kondisinya agak berbeda nih. Iya. Orang-orang yang di sekitar kita mungkin tidak menjalankan dengan cara yang sama. Iya. Menjadi seorang pengusaha seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Sebentar lagi kita bahas ya. Iya. Jangan kemana-mana dulu, pemirsa pastikan tetap bersama kami karena kami akan segera kembali.